Enrico. Tapi naming dalu mawon nggih. Nek siang ngoten mboten? Mboten, siang mboten. Naming dalu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, pada beberapa hari yang lalu itu kita ke rumahnya Mbah Harjo, ya, area Taji Prambanan. Ya, area Taji Prambanan. Beliau tuh sudah usia 90 tahun. Jadi ceritanya 7 tahun yang lalu beliau sempat jatuh di kamarnya beliau. Itu kemudian sampai patah tulang tangan dan juga daerah sini pinggul, ya, sehingga harus pakai kursi roda terus selama 7 tahun, dan otomatis kegiatannya sudah jarang keluar, hanya tinggal di atas kamar tidur. Kamar tidurnya sekarang di pavilion, tempat ruang tamu, sudah tidak lagi di kamar yang sebelumnya. Nah, yang menyebabkan kenapa harus memanggil kami itu, jadi ceritanya setiap malam, hampir setiap malam itu sering diganggu. Dia tuh sering tangannya diangkat-angkat, kakinya juga kayak ada yang ngangkat-ngangkat gitu kan, ada yang ganggu. Kemudian juga ketika mau zikir, mau sholat tuh sering diganggu. Jadi mau zikir aja tasbihnya itu sering lepas-lepas gitu. Kemudian kalau mau sholat tuh sering nggak konsen gitu kan pada saat sholat. Jadi seperti itu, dan seluruh badan itu gatal-gatal. Ya. Oh, jujur tilam. Tilam niku mung ora Muni napa-napa. mboten muni napa-napa, terus biar kok turu. Oh, nggih. Ngeten-ngeten kalih Ben niku niki lho jenenge ngeten niku dawah-dawah mawon. Nah, terus dalam asli mriki Bu jenengan? Asli rumahnya asli. Kelai nggih, kelainane dudukan bapak ingkang mriki. Nggih. Daerahne dudukan. Nggih. Jenengan dangu mriki napa nggih, Bu? Dangune Mriki. manggen mriki. Nggih. Awet berkeluarga wonten mriki. Nggih. Oh, nggih. Riyen napa damelanipun Ibu jenengan apa, Bu? Riyen damel napa, Bu, jenengan? kula mandi niku dek bapak bojo kula tasih niku dagang jaran. Kuda kan nek tukar kuda niku Sadenan tukar nggih, kuda. saden kuda nggih. Tukar-tukar, mungkin ada kuda balap dibeli. Luar biasa. Bapak, jadi ibu ndampingi. Oh, derek nggih. Wah, jual beli kuda nggih. Bapak Wah, ya. mantap tenan iki. Dulu pekerjaannya beliau itu bersama suaminya, bekerja bersama suaminya jual beli kuda. Jual beli kuda. Nah, saya sempat agak curiga, ini kalau jual beli kuda kadang ada yang kuda itu kan suka dikasih benda-benda tertentu pada badannya. Tapi ketika saya tanya-tanya, enggak katanya. Cuman yang agak aneh memang pernah setelah selesai jualan kuda karena suaminya meninggal itu, ada kuda kelangenan, ya. Kuda kelangenan itu kuda kesukaannya dari suaminya itu. Nah, ketika suaminya sudah meninggal dan kemudian dikubur, itu kudanya itu kok masih datang ada sendiri satu ke yang kuburan Nek gitu. mboten enten, nek mboten pun mboten enten. Bapak. Kudanya. Kudanya ke kuburan tuh, Pak? Iya. Padahal di Kempol seberang jalan raya dulu. Oh. Kalau dulu kan belum ada terowongan yang di bawah. Nggih. Melayukan kuburan. Mungkin nangis gitu ini Kok air kudanya? matanya dulu. Satu itu yang ini yang Saya sempat agak aneh nih, kenapa gitu kan? Apa karena memang kuda itu sampai begitu lulutnya, sampai kemudian, ya, lulut, tahu ya, lulut itu maksudnya begitu nurutnya sampai kemudian tahu juragannya itu kemudian ketemu di mana tempat peristirahatannya pada saat di makam gitu loh, sampai seperti itunya. Tapi ketika saya tanya-tanya apakah kuda itu dikasih makanan khusus atau kemudian dikasih benda tertentu atau jambi-jambi tertentu, itu ternyata tidak. Ya, oke, mungkin sampai sini saya masih belum menemukan kejanggalan, gitu kan? Belum menemukan kejanggalan.
Nah, terus berlanjut saya kemudian tanya-tanya, apakah punya benda tertentu, apakah mungkin raja atau jimat atau kemudian keris dan seterusnya. Kemudian dijawab ada, jadi pernah punya keris, namanya nama kerisnya adalah bahkan dikasih tahu namanya Kiai Jangkung. Keris Kiai Oh, Jangkung. keris Kiai Jangkung namanya. Pun diparingke. Pun tahun ini ya. Tahun ngeterke. Yang nganterin di sini. Oh. Senese Mbak Menawi mungkin Tiga niku wonten anu nggih. napa ngoten ning pun dipendet sedaya. Akeh-akeh itu enggak. Niku kagunganipun jenengan Bu Rian. Anu Pak Lek kula. Oh, kagungannya Pak Le. Pak Lek kula. Pak Le diparingke jenengan. Dadi tentara. Nggih. Terus iku pun pensiun dan dan Tegal Pekalongan. Nggih. Dhek wangsul terus disukake adike Nggih. Ri. Adike ini kali kula sae. Oh, nggih. Nggih. Disukake kula. Lah iku nganggo apa? Iki dianu ning mboten kula gunakake napa-napa lah. Oh. Gandeng do diomongi ngene terus kula kan atis kula sukake. Oh. Sebutane Ndoro Denayu iki. Doro Den Ayu niku tiang. Nggih. Nggih, tiang. Tiang namanya Doro Den Ayu. Sebutane Sebutan Oh, nek Tiang Jakarta manggil niku. iku, nggih. Oh. Jaluk dipanggil Doro Denayu. Oh, Doro Den Ayu. Terus niku Mbah, napa senese niku Mbak Menawi mungkin nonton tempelan ten dalam misalnya pun seratan raja kertas napa kain mori dibuntel nonton apa? Mboten nonton terus sih. Iya niku seneng pun ical. Oh, dhisik ono. Iya, Abang, rupane apa? Pun ical. Ical. Disimpen ten pun di Mbah Rian. Lah ning nyelek nu mungkin kantongan cendel-cendel ngoten niku. Oh. Nah, terus kemudian kita coba untuk keliling-keliling ke beberapa ruangan yang dulu tempatnya beliau tidur, ya. Beliau tidur di kamarnya. Nah, ketika masuk kamarnya kita lihat-lihat, ya tidak ada juga barang-barang yang menurut saya mencurigakan. Di situ memang ada foto suaminya gitu kan, kemudian ada gambar-gambar yang dibuat oleh cucunya gitu kan. Di jendela juga tidak ada yang mencurigakan, kemudian di pintu juga tidak ada yang mencurigakan gitu kan. Kemudian lemari-lemarinya beliau khusus sudah tidak ada lemarinya beliau, adanya lemari anaknya begitu kan. Ya udah, kemudian saya minta sebenarnya beliau itu kalau bisa jalan itu keliling-keliling di area situ, karena biasanya kalau keliling kemudian merasakan ada tarikan tertentu, misalkan karena merasa melayang atau merasa tertekan gitu kan, atau merasa ada yang panas di daerah situ, berarti di situ ada kemungkinan benda tertentu. Tetapi karena Mbah Harjo usia 90 tahun itu tinggal hanya bisa bergeraknya hanya dengan pakai kursi roda, maka tidak memungkinkan untuk kita ajak keliling gitu ya, karena tempatnya kan sempit-sempit ya, jadi rumahnya tidak rata, jadi harus kalau pindah dari satu ruangan ke ruangan lain itu ada tangga-tangga tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk kita pindah-pindah Mbah Harjo ini. Ya udah, artinya akhirnya kita tidak melakukan itu, dan kemudian saya minta kalau masih ingat ada benda-benda tertentu, kemudian kita minta untuk keluarkan. Nah, sambil saya coba untuk nyari-nyari di tempat tidurnya beliau saat ini, di bawah kasur, kemudian saya menemukan ada stagen tempat stagen sama apa namanya kain untuk ngelilit kalau di bagian patah itu. Kemudian ini kayaknya nggak masalah, tuh normal saja. Terus ada di situ, ada di pojok-pojok tuh ada rambutnya beliau. Oh, itu biasa cuma rambut katanya. Ada kemungkinan bisa jadi itu rambut itu adalah rambut yang membuat jin atau setan itu yang kemudian bersemayam di situ. Saya kemudian coba kresek-kresek gini, ada kerasa nggak katanya gitu. Di pojok satunya juga ada rambut lagi ya, agak menggumpal banyak. Terus saya minta tak gini-gini lagi, nggak katanya, nggak masalah. Oh, berarti nggak ada apa-apa berarti di situ, di bawah kasurnya itu.
saya buka selorokan di bawahnya kasur itu juga ada 3, itu saya buka, itu hanya ada makanan-makanan tapi tidak ada benda-benda yang mencurigakan. Jadi tidak ketemu juga. Nah, yang menarik ketika itu ada benda-benda dalam satu wadah dikeluarkan oleh putrinya. Nah, kita coba buka-buka. Itu yang kami sangat curigai itu itu ada buntelan yang di dalamnya ada kertas gitu ya, ditambah dengan ada dua benda yang dari kayu itu kalau nggak salah. Itu kemudian kita pisahkan. Terus kalau yang perhiasan ya, logam ya, seperti ada cincin, ada kalung, ada anting-anting gitu ya, itu kemudian ada bros dan seterusnya, itu juga kita pisahkan. Nah, kemudian yang itu kita akan coba ruqyah juga ya, dengan pakai air dan dicampur dengan garam. Kita berdoakan dulu dan kemudian dimasukkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, terus yang ini kita bakar, yang bisa dibakar seperti raja. Nah, kita buka itu ternyata yang raja itu kan dibuntel pakai seperti solasi gitu ya. Kita buka itu ternyata raja dengan gambar yang ada seperti pedang, terus ada ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan saya lihat memang ada beberapa ayat-ayat Qur'annya di situ dan juga ayat-ayat tentang Asmaul Husna dan angka-angka tertentu yang saya nggak perlu membahas sih karena mungkin saya sendiri tidak begitu paham maksudnya. Hanya yang jelas apapun itu tulisan Arab, bahkan Al-Quran sekalipun, kalau memang benar itu adalah ayat Al-Quran, kalaupun itu benar ayat Al-Quran dan zikir ya, kalau ayat Al-Quran dan zikir ya fungsinya adalah dibaca dan diamalkan gitu ya, tidak untuk dibuntel dan kemudian disimpan di tempat tertentu gitu ya. Nah, jadi maka apalagi kalau si Mbah Harjo itu mengatakan bahwasanya itu katanya fungsinya untuk menunggu duit, menunggu uang. Dan memang di dalam buntelan itu ada uang-uang logam lama gitu ya, yang sekarang sudah nggak keluar lagi gitu ya. Terus di situ di sampingnya ada raja-raja yang dibuntel tadi. Nah, seperti itu. Apalagi fungsinya untuk itu. Kalau nunggu duit pakai itu ya nggak syar'i banget lah, itu sudah jelas syirik gitu ya. Nah, itu dari situ mungkin kita sudah mulai untuk kecurigaan itu sudah mulai bahwasanya memang si Mbah ini ada istilahnya itu ya ada unsur melakukan hal-hal yang mengundang jin dan setan gitu ya. Entah apakah beliau itu diganggunya itu karena ini atau enggak, yang jelas kalau seseorang kalau sudah mulai mengundang jin atau setan, itu suatu saat ketika entah jinnya itu ada kaitannya dengan benda tersebut ataupun tidak, itu bisa mudah dengan begitu mudah terkena gangguan jin. Nah, maka mulailah kita meruqyah. Yang kita awali ruqyahnya itu dengan doa terlebih dahulu. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru.
Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru wa uhadiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Saya mohon maaf, Minta ampun minta ampun atas segala dosa atas segala dan dosa salah hamba. dan salah hamba. Hamba tidak akan Hamba tidak akan melakukan melakukan perbuatan dosa lagi. perbuatan dosa lagi. Semoga Engkau Semoga Engkau mengampuni ampuni dosa-dosa hamba. dosa-dosa hamba. Ya Allah, Ya Allah, hamba memohon hamba memohon siapapun siapapun yang mengganggu yang mengganggu badan hamba, badan hamba, baik itu baik itu bangsa jin bangsa jin atau manusia, atau manusia, maka maka atas rahmat-Mu atas rahmat semata semata pergikanlah mereka, pergikanlah suruh mereka, pergi mereka suruh pergi dari mereka badan hamba. dari badan hamba. Hamba ikhlas, Hamba hamba ikhlas, ridho ya Allah. hamba ridho ya Allah. Mereka sudah pergi Mereka dari sudah pergi badan hamba. dari badan hamba. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak begitu kelihatan reaksinya, tapi apa ya? Jadi tidak begitu frontal reaksinya. Hanya tangannya agak naik, agak gini sedikit, kemudian juga dia ngantuk gitu ya, kayak ngantuk tertidur gitu ya, dia ininya tuh, dia nyandarkan kepalanya begitu. Saya merasa ini kayaknya ini sebenarnya reaksi ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Ala innahum humul mufsidun walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum aminu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الله كان عزيزا حكيما. فلما ألقي موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتله إن الله سيبتله
innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Kita juga coba pijit-pijit bagian-bagian penting, seperti ada ujung-ujung jari, kemudian juga ujung-ujung jari kaki. Nah, ketika di ujung jari kaki bagian sesamping jempol itu, yang kiri itu merasa kesakitan si Mbah ini, merasa kesakitan. Nah, kemudian kita coba lagi bacakan lagi bacaan-bacaan ayat, dan kemudian sudah mulai nggak nyaman si Mbah ini. Ya, yang ada di sini, ukhruj, yang ada di tangan, yang ada di kaki ini keluar, mulai mulut, muntah, batuk atau keringat. Ukhruj, keluar. Yang ada di jari kaki ini nih, keluar semua ya. Mulai mulut. Ya, kalian tidak ada hak dalam tubuhnya Bu Harjo Soekarno. Bu Harjo Soekarno atau Bu Tini. Ya, ukhruj, keluar. Masih sakit betul Mbah niki? Pun betul. Ngantuk jenengan mau? Ngantuk. Niki tes ngantuk. Oh, oke. Berarti reaksinya jadi ngantuk. Ya ma'asyaral jin, wahai bangsa jin dalam tubuhnya Bu Suharjo Harjo Soekarno atau Ibu Tini. Kalian tidak ada hak dalam tubuhnya Bu Harjo Soekarno. Karena kalian adalah bangsa jin dan Bu Harjo itu adalah bangsa manusia. Bangsa jin dan manusia tidak boleh bekerja sama, tidak boleh ada dalam satu alam. Itu adalah perintah Tuhannya kalian, itu Allah. Allah merintahkan kepada kalian, kalian diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah ciptakan jin dan manusia. Kalian diciptakan oleh Allah, kalian harus tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Dan Allah merintahkan kepada kalian illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ngerti? Kalian agamanya apa? Agamanya apa? Kalau ini agamanya belum agama Islam, masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, perbaharui syahadat kalian. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku bersumpah, aku berjanji. Nah, maka kemudian saya coba ajak yang ada dalam tubuhnya Mbak Harjo itu, untuk bersyahadat. Ya, bersyahadat dulu, dan kemudian kita ingatkan, kalian sudah masuk Islam saat ini, maka patuh dan tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ada di tangan, yang ada di kaki, yang ada di seluruh peredaran darah, yang ada di seluruh persendian tulang. Dan kemudian ketika sudah diajak syahadat dan kemudian diingatkan lagi mereka itu supaya taat dan patuh kepada Allah karena sudah masuk Islam. Nah, maka kemudian saya coba untuk pijit-pijit bagian tepuk-tepuk bagian perut dan dadanya si Mbah, dan kemudian ya ketika ditepuk-tepuk bagian perut dan dada itu kemudian mulai batuk-batuk dan muntah. Ya, ada batuk, ada muntah, ada sendawa atau gelegean gitu ya. Keluar. Ya, ada di perut. Ukhrud. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat junuduhum baddalnahum junudan ghayraha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Innallaha kana azizan hakima. Ayo, siapa kalian? Hah? Ada namanya kalian? Namamu siapa? Hah? Jenengmu siapa? Hah? Jenengmu siapa? Hah? Wedo apa lenang? Hah? Hah? Agamamu Islam atau? Hah? Ya, masuk Islam ya. Ya, ikuti aku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku bersumpah, aku berjanji bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi, aku bersumpah, aku berjanji bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, kalian sudah masuk Islam sekarang. Kalian hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Kalian hanya mengikuti Rasulullah. Kalian sudah masuk Islam sekarang. Kalian akan hidup nyaman ketika beragama Islam. Kalian bisa sholat, ibadah di dunia ini, dan kalian akan mengumpulkan banyak pahala. Dan ketika kalian berbuat amal soleh, innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatin tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir.
Dalikal fawzul kabir. Ukhruj, keluar. Ya. Terus. Terus. Metu kabeh. Pokoknya enggak tersisa. Metu kabeh. Terus. Metu kabeh. Ukhruj. Terus keluar. Terus kabeh. Ya, kalian tidak ada hak dan tidak boleh mengganggu manusia. Terus, ukhruj. Kabeh, metu. Terus metu kabeh. Walamma ulqiya Musa ma jitum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ukhruj, keluar. Ada batuk, ada muntah, ada sendawa atau gelegean gitu ya. Itu terus berlanjut bertubi-tubi. Keluar terus tapi tidak berhenti-berhenti. Kayaknya mungkin bisa jadi banyak atau gimana. Nah, termasuk juga punggungnya saya coba tepuk-tepuk juga. Itu kemudian mulai keluar dan bahkan si Mbah ini merasa kepayahan untuk bisa mengeluarkan ada yang ada dalam tubuhnya itu. Ukhruj, keluar semua. Ya, yang ada di punggung, yang ada di pundak. Untuk kabeh yang membuat Ibu Harjo itu kemudian menderita sakit. Ibu Harjo menjadikan gatal-gatal seluruh tubuhnya, sering diganggu ibadahnya. Keluar semua. Yang ada di mata ya, yang membuat ngantuk Bu Harjo ya. Diwacake kalian pura-pura ya. Keluar semua ya. Yang ada di mata keluar semua ya. Ukhruj, keluar semua ya. Tapi saya melihat memang si Mbah ini kok ngantuknya masih kelihatan ngantuk berat gitu. Maka kemudian kita bagian mata dan alis itu kemudian kita tutuk gitu, kita tutul itu sampai kemudian kita suruh untuk keluar. Dan setelah itu kemudian ketika kita tegasi suruh keluar itu kemudian gelegean atau sendawanya itu semakin sering dan kemudian saya minta kemudian pokoknya keluar semuanya, nggak boleh ada yang tersisa. Dan pada saat itu saya juga bilang kalau yang terakhir harus baca salam. Ya sempat ada yang baca salam gitu ya. Telu, papat, 5 ya, kabeh. Kabeh. Batuk yang ngono. Kau sing terakhir mengucapkan salam ke aku. Assalamualaikum ngono kae. Ya, ucapkan salam. Sing terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau gitu setelah itu keluar kamu. Keluar, kalau sudah mulai ucapan salam, keluar. Setelah matanya Mbah Harjo sudah merasa tidak ngantuk, saya tidak akan selalu puas dengan kondisi seperti itu. Kadang kemudian jin itu selalu masih mengelabui ya. Maka kemudian saya coba cari di tempat-tempat yang biasanya bersembunyi. Ya biasanya adalah titik-titiknya adalah di jari-jari tangan dulu. Kita pijat-pijat dan si Mbah bagian tangannya ketika dipijat merasa kesakitan dan kemudian tak pijat-pijat terus dan beliau malah agak gelegek gitu. Nah terus kemudian semakin dipijat semakin lama semakin sudah nggak sakit. Kemudian saya naik pijat sini udah nggak sakit tapi kemudian sini terasa sakit katanya. Terus kemudian dia membisikkan suara ke saya, ini pindah ke sini katanya, pindah ke sini terus. Munggah pundak mriki. Ya yang dari sini. Ukhruj. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Ya keluar semua, keluar. Ya yang ada di pundak. Ya metu kabeh. Ya jadi setelah tak bagian tangan kita pijat-pijat dan pundak ya pada pindah ke pundak itu kemudian sudah keluar. Saya terus terang biasanya tidak akan puas sampai di situ. Kemudian kita coba pijat juga bagian kaki. Nah, ini yang agak aneh itu pada saat kita pijit bagian kaki sebelah kiri dan kebetulan kaki sebelah kiri ini berontok ya. Ini kakinya si Mbah ini. Jadi katanya itu sumber gatalnya itu di situ. Dan yang paling gatal itu adalah di kaki di samping jempol, ada 3 jari di samping jempol itu. Nah itu dia paling gatal dan ketika kita pijit itu katanya itu di situ adalah paling gatal sendiri dan kemudian disitulah kita fokus untuk memijat situ. Tapi sepertinya ini adalah sumber utamanya dari jinnya. Jadi mungkin pimpinan jinnya mungkin berada di situ karena
ketika kita pijat itu dia seperti melawan ya, seperti melawan. Dia kemudian mengangkat tangannya gini ke saya gitu kan, mengarahkan tangannya seperti ini, kemudian dan susah untuk keluarnya ketika dibacakan, disuruh itu, dan kita coba ajak mereka untuk bersolawat. Alaihi wasallam ya Rabbi salli alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Bagaimanapun kalian sudah lama dalam tubuhnya Bu Harjo, kalian karena tidak ada hak dalam tubuhnya Bu Harjo, boleh nangis dulu tapi nggak usah lama-lama. Setelah nangis keluar ya. Ya, ucapkan salam nanti kepada saya dan di sini, dan juga ucapan selamat tinggal bersama dengan Bu Harjo. Kalian nanti akan bertemu dengan Bu Harjo di surga. Paham? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya, mulai mulut, muntah, batuk, sendawa, kentut juga boleh, BAB, buang air kecil juga boleh, keringat juga boleh. Nah, ketika mereka baca selawat pun juga kemudian dari raut muka wajahnya tuh Mbah Harjo nggak suka dengan seperti itu. Bahkan kemudian sempat merengut, sempat mau melihat saya gitu kan, kemudian mulutnya mencucu gitu. Jadi melawan, kayak melawan mau nggak pengen keluar gitu kan. Itu kemudian diangkat tangannya, kemudian raut mukanya nggak suka dengan saya. Nah, kemudian pada saat itu kemudian saya mencoba untuk menceramahi. Ini biasanya pamungkas ya. Nah, yang aneh pada saat kita bacakan surat Al-Zalzalah itu Simbah itu kemudian semakin kelihatan melawan dan kemudian melototi saya. Dia melototi saya, kemudian bahkan kayak mau nunjuk saya gitu. Saya kembali melototi beliau juga gitu kan, melototi dia juga, matanya saya pandang gitu kan. Tapi kemudian lama-lama dia pandangannya redup dan mengalah, dan kemudian saya ceramahi waktu itu dengan ceramah bahwasanya nanti di hari kiamat semua makhluk itu akan telanjang bulat, tidak bisa menggunakan pakaian selembar apapun, bahkan alas kaki sekalipun. Dan perbuatanmu saat ini, apa baik yang baik dan buruk, itu akan kemudian diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian berbuat jahat seperti ini, mengganggu Bu Harjo, kalian akan diumumkan di sana. Kalian akan mendapatkan hukuman di yaumul akhir. Semua keringat sampai memenuhi badan kamu, sampai kamu tenggelam dengan keringat kalian. Nah, setelah itu kemudian kita bacakan terus sholawat supaya mengingatkan dia akan nanti supaya ditolong oleh Rasulullah SAW. Dan saya sampaikan nanti kalau kalian yang terakhir itu keluar, ucapkan salam, ucapkan selawat terus saya dan diikuti oleh yang ada di situ. Dan kemudian tiba-tiba saya kaget, itu tangannya Simbah itu begini mengucapkan assalamualaikum itu kan. Kemudian saya waalaikumsalam, kemudian batuk agak kencang keluar dan seterusnya. Sudah enak, dan dia ketika tanya gimana, sudah enteng belum Mbah? Nah, terus Alhamdulillah sudah enteng. Ya, dan kemudian kakinya bahkan yang menarik, yang aneh itu kakinya sudah nggak gatal. Oke, ikuti terus ya teman-teman sekalian. Nanti seandainya ada lagi, insya Allah kami akan upload dan akan kita ambil gambar dan videonya bagaimana kegiatan meruqyah, tetap di channel Bimbel Quran Rubaiyat. Ini satu segmen baru kita, bagaimana meruqyah di lapangan supaya kita bisa ambil pelajaran dari setiap kejadian tersebut. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, diantaranya mungkin tentang akidah, tentang ada pelajaran tentang keluarga, tentang kehidupan sehari-hari, yang karena dari situ, dari obrolan-obrolan dan penyelidikan itu akan kita bisa temukan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ikuti terus, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.